Shalom saudara, senang banget saya Peter Chandra masih bisa ketemu lagi dengan saudara di program Kacamata. Nah, kali ini kita sudah masuk ke episode ke-7. Temanya apa? Temanya adalah muda dan melayani. Wah, melayani? Aduh, ntar dulu deh. Masa muda itu kan cuma sekali. Kita harus pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bandel dikit, wajar dong. Cobain ini itu. Apalah, namanya juga masih muda. Well, itu hak pribadi setiap orang sih untuk berpikir seperti itu. Tapi, again, saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat persoalan ini dari kacamata firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri bilang bahwa ketika kita sebagai orang percaya, hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri. Tuhan mengajarkan kita untuk saling melayani. Walaupun ya bakal ada aja orang yang nggak melihat pelayanan apa yang sudah kita lakukan. Nah saudara, saya mau ajak Anda untuk sama-sama menyaksikan pesan firman Tuhan berikut ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Sujud Prasetyo dari Gereja Utusan Pantai Kosta di Tangerang. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna.
sempurna. Nah, saya percaya ketika kita menemukan kehidupan kita di dalam Kristus, maka hidup kita akan kita maksimalkan. Bagaimana kita mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya saya percaya kita pun akan bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang dikasihi Allah, kita tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib, yang Yesus berkata bahwa kematiannya sudah selesai menembus kita, membayar hidup kita, saudaraku, supaya kita mempunyai sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Shalom pemirsa Kacamata You Channel, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Sujud Prasetyo dari Gereja Utusan Pantekosta di Tangerang. Hari ini saya akan bicara tentang muda dan melayani. Nah saudara, ada banyak pergumulan anak-anak muda hari-hari ini yang saya temukan adalah rasa penghargaan diri, ya, rasa dikasihi, rasa bagaimana mereka bisa diterima oleh banyak orang menjadi sebuah pergumulan hari-hari ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya anak-anak muda yang sudah percaya di dalam Kristus. Semua hal-hal yang tidak berharga, yang tidak berarti, yang tidak bisa diterima oleh banyak orang itu harus kita singkirkan jauh-jauh. Nah, saya percaya ketika kita menemukan kehidupan kita di dalam Kristus, maka hidup kita akan kita maksimalkan. Bagaimana kita mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya saya percaya kita pun akan bisa memuliakan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 9-10 dikatakan begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah saudara, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana kehidupan Paulus ketika sebelum percaya Kristus, ketika sebelum menjadi rasul, ketika sebelum maksimal hidupnya dipakai oleh Tuhan, dia adalah orang yang sangat jahat luar biasa. Saudara bayangkan bagaimana Paulus mengejar orang percaya pada waktu itu, ingin dipenjarakan, ingin dibunuh, bagaimana dia membenci orang-orang Kristen. Tetapi pada akhirnya ketika dia menemukan sosok Kristus di dalam hidupnya, ketika hatinya terbuka oleh Kristus yang adalah juru selamat itu, hidupnya sungguh berubah, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu pada kebenaran firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, bagaimana Paulus melihat Allah, melihat Yesus itu, melihat Tuhan itu sebagai sosok yang penuh kasih di dalam hidupnya. Bagaimana dia pada waktu itu sebelum terima Tuhan sangat membenci tentang Kristus, tentang pengikut Kristus. Tetapi kemudian ketika dia menyadari kasih Allah di dalam hidupnya, dia melihat Yesus yang dia benci itu adalah Yesus yang mengasihi hidupnya. Itulah kebenaran yang dia dapatkan, saudaraku ya. Kemudian dari apa yang dia terima itu membuat hidupnya semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai anak muda, kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua. Untuk saya dan saudara. Siapapun saudara, apapun saudara, latar belakang apapun hidup saudara. Ketika saudara mempunyai Yesus, ketika saudara membuka hati saudara untuk Tuhan Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara adalah orang-orang yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita mesti menyadari hal ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal melihat diri kita, gambar diri kita, saya percaya saudara nggak akan maksimal untuk hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Paulus melihat Yesus, melihat Tuhan itu bukan sebagai sosok penyembuh, bukan sebagai sosok yang mungkin memberkati secara kehidupan
finansial mungkin, secara pemeliharaan mungkin saudaraku ya. Tetapi bagaimana ketika dia melihat dirinya pada waktu itu dan kemudian berkata tentang Allah, dia bicara bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia ya. Bayangkan saudaraku ya, di dalam ayat yang ke-10 saja Paulus memperkenalkan Allah sebagai pemberi kasih karunia, itu diulangi sebanyak 3 kali. Kasih karunia Allah, kasih karunia Allah, kasih karunia Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang dikasih Allah, kita tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib, yang Yesus berkata bahwa kematiannya sudah selesai menembus kita, membayar hidup kita, saudaraku, supaya kita mempunyai sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin hari-hari ini bergumul tentang kehidupan saudara yang, saya kok orang yang berdosa ya. Saya kok orang-orang yang merasa tidak berharga. Saya kok tidak seperti orang lain. Kenapa saya tidak bisa ini dan itu? Apapun saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara tahu ada seorang tokoh bernama Nick Vujicic, saudaraku ya. Seorang motivator, seorang pelayan Tuhan. Dia lahir dari kecil tidak punya kaki, tidak punya tangan, saudaraku ya. Tetapi bagaimana dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu, saudaraku? Karena dia melihat dirinya bukan orang yang tidak sempurna, meskipun secara fisik tidak sempurna, saudaraku, tetapi dia melihat kasih Allah di dalam hidupnya, sehingga hidupnya bisa maksimal. Satu kali dia berkata kepada pendengarnya begini, saudaraku ya. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Paling tidak ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, seberapa besar nilai hidupmu? Yang kedua, apa tujuanmu di dunia ini? Yang ketiga, apakah engkau yakin bahwa ketika engkau mati engkau selamat? Dan Vujicic kemudian melanjutkan sebuah pertanyaannya. Dia berkata begini, saudara. Jika saudara tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan itu, saudara lebih cacat dari saya. Wah, saudara, bagaimana kita yang hidupnya mungkin sempurna secara fisik? Kita punya tangan, kita punya kaki, kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa melakukan apa saja dengan bebas, saudara, tanpa keterbatasan dengan fisik kita. Kalau kita bandingkan dengan sosok Nick Vujicic tadi, saudaraku ya, betapa kita seharusnya lebih bersyukur, lebih banyak kesempatan yang kita bisa pakai, kita buat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, di hari-hari ini yang merasa tidak berharga, coba lihat mereka-mereka ya. Satu contoh tadi Nick Vujicic, saudaraku ya. Oleh karena itu, saudara sadari ya bahwa saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus tadi, saudaraku, kita melihat bahwa kehidupan kita ini mempunyai tujuan di dalam Tuhan. Dikatakan begini, saudaraku ya, ketika Paulus melihat dirinya bahwa sebagaimana aku ada sekarang, dia berkata bahwa karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dikatakan tidak sia-sia. Dalam terjemahan aslinya berkata, kasih karunia Allah itu tidak kosong. Artinya sebuah kasih yang berkualitas, kasih yang mempunyai dampak yang luar biasa. Ketika seseorang membuka hatinya untuk kasih Allah, dengan sendirinya, saya percaya akan merubah segala kehidupannya, saudaraku ya. Gambar dirinya, cara pandang hidupnya, saudaraku. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan, ketika dia merasa dihargai, dikasih, dia akan melakukan dengan maksimal. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun saudara, saudara bukan produk gagal. Ya. Saudara bukan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saudara mempunyai tujuan. Saudara mempunyai sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ya. Nggak apa-apa mungkin, saudara mungkin dianggap muda, dianggap mungkin kurang berpengalaman, saudaraku. Tetapi ketika saudara sudah memiliki Kristus di dalam hidup saudara, percayalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan ini menyelamatkan kita untuk tujuan tertentu, saudara. Ada sebuah statement berkata begini, saudara. Diselamatkan dari sesuatu sangat berbeda dengan diselamatkan untuk sesuatu. Keselamatan bukan hanya tentang kita terhindar dari penghukuman kekal, melainkan juga tentang kita hidup untuk memancarkan dan mengungkapkan kemuliaan Allah. Ya. Saudara tahu, atau saudara pernah melihat, atau saudara pernah mengalami, suatu kali saudara mungkin melihat seseorang menyelamatkan kucing jatuh dari got.
Bisa saja saudaraku ya, kemudian kucing itu diangkat dari got, dibersihkan, setelah itu dibiarkan begitu saja. Kalau saya boleh gambarkan saudaraku, Tuhan itu menyelamatkan kita bukan seperti seseorang sedang menyelamatkan kucing jatuh dari got. Tetapi Tuhan selamatkan kita saudaraku ya, dari lumpur dosa kita dibersihkan. Tidak hanya berhenti di situ, Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah di dalam hidup kita yang kita taruh dalam hidup kita itu akan merubah setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu hal ini penting saudaraku. Saudara yang hari-hari ini merasa bahwa tidak berharga, mari melihat Yesus begitu mengasihi saudara. Kita ini anak-anak muda saudaraku. Ada banyak hal yang Tuhan mau pakai di dalam hidup kita. Daud ketika masih muda sudah dibentuk oleh Tuhan. Yusuf ketika masih muda juga dibentuk oleh Tuhan. Di dalam Alkitab saudaraku mereka menjadi seorang tokoh yang menonjol. Karena sejak masa muda mereka begitu mengasihi Tuhan, begitu mengetahui tujuan di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, mari hari ini, saya seringkali berkata kepada anak-anak muda di gereja kami saudaraku ya, mari kita mengasihi Tuhan sejak masa muda kita ya. Mungkin ada banyak orang hari-hari ini ketika usia 15 tahun, 16 tahun, mereka main game, mereka sering menghabiskan waktu di media sosial, ya TikTok, Instagram, dan segala sesuatunya. Tetapi ada orang-orang di zaman Alkitab, saudaraku, sejak masa muda mereka sudah bergumul tentang sebuah tujuan di dalam Tuhan. Tuhan pun mau kita juga seperti itu, saudara. Temukan sebuah tujuan hidup saudara di dalam Tuhan. Jangan habiskan waktu saudara dengan sesuatu yang tidak membangun, yang sia-sia. Tetapi apapun itu saudaraku, mari kita melihat Tuhan ini mempunyai tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, apapun hidup saudara, meskipun saudara masih muda, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Bagian saudara adalah mari berserah. Ya, mungkin selama ini saudara bicara tentang doa-doa yang Tuhan berkati saya, berkati sekolah saya, berkati pekerjaan saya. Mulai hari ini saudaraku, coba kita berdoa, Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan di dalam hidupku? Aku mau sejak masa mudaku, hidupku dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sadari hidup saudara. Tuhan mempunyai sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau saudara hidup di dalamnya. Sehingga tujuan hidup saudara jelas untuk memuliakan Tuhan. Nah, kiranya firman ini boleh memberkati kita, semakin meneguhkan saudara di dalam saudara mengikut dan percaya kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari. Well, thank you Pendeta Sujud Prasetyo yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita semua di episode kali ini. Saya percaya firman Tuhan yang baru saja disampaikan sudah memberikan kita kekuatan yang baru dan juga semangat yang baru untuk terus berkarya dan melayani Tuhan. Mari kita meneladani sosok Daud dan juga sosok Yusuf untuk kehidupan kita saat ini. Sosok yang mau berserah untuk hidupnya dibentuk dan dipakai Tuhan untuk melayaninya, mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan terus percaya akan tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan untuk kehidupan kita. So I'll see you the next week. Ingat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. God bless you. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan,